dari Oke. Pak mana ini untuk KPI project Pak Khairul Muluk. Oh, ini sangat bisa Pak. Jadi KPI itu justru berjangka. Berjangka itu artinya berwaktu. Kalau pekerjaannya juga berwaktu, KPI-nya juga berwaktu. Kalau perusahaan yang pengen sustain seumur hidup, berarti harus juga KPI-nya berwaktu. Biasanya KPI-nya itu tahunan, tapi ketika evaluasi biasanya bulanan. Kalau project base juga sama. Ini yang biasa terjadi di project-project konstruksi atau project-project drilling. Nah, itu KPI-nya itu berwaktu dan itu lebih enak. KPI-nya sudah ditentukan oleh kontrak owner, biasanya begitu. Nah, kita tinggal mengikuti saja. Biasanya kita selaku kontraktor dituntut untuk membuat HSE plan. Nah, di dalam HSE plan itu kita susun KPI. Itu berjangka selama kita berkontrak dengan mereka, kita juga menjalankan KPI-nya. Jadi itu bisa. Kemudian dari Pak Sabit lagi, apakah KPIHS itu FRS dan fatality saja? Tidak, Bapak. Tapi yang paling umum adalah itu untuk safety. Kalau untuk health boleh jadi PAK, penyakit akibat kerja. Kalau dari hasil medical check up diidentifikasi, kalau dari identifikasi general check up diidentifikasi sudah ada PAK, maka di program dibuatkan untuk pencegahan atau penurunan angka pengidap PAK-nya. Kemudian di Enviro juga sama, tadi intinya pencegahan pencemaran. Kalau kasusnya di tempat Bapak Ibu banyak tumpahan, didata berapa banyak tumpahannya. Ingat, tidak setiap tumpahan itu merupakan misalkan masuk ke KPI. Jadi Bapak batasi jumlahnya, misalkan 200 liter. Di bawah 200 liter bukan KPI, tapi kalau 200 liter ke atas itu KPI, artinya itu dampak penting. Nah, dari situ baru disusun. Tahun kemarin berapa jumlah kasus tumpahan di atas 200 liter, misalnya ada 3. Nah, tahun ini berapa? Kemudian proper, Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak Ibu punya program proper. Manajemen meminta Bapak Ibu perusahaannya untuk memberikan status proper dari biru. Ini bentuk kualitatif sebenarnya, tapi di dalamnya ada kriteria-kriteria berupa angka. Jadi kalau angkanya sekian sampai sekian, dia hijau. Jadi itu masih berupa angka kualitatif. Tadi yang dari Pak Sabit sudah ya, Pak? Gimana? Dari Pak Sabit udah ya? Udah. Jadi itu tidak hanya itu saja, jadi banyak. Kemudian mohon dalam materi yang dibagikan juga diserahkan contoh-contoh pembuatan IBPR. Iya Pak, nanti dalam bentuk Excel akan dibagikan oleh panitia Pak. Kalau dibagiin langsung sekarang, nanti kita nanti oleh Bapak bisa langsung menentukan programnya apa. Boleh jadi yang kita bikin adalah dengan berpatokan 10% top 10. Ya, jadi kita mengacu pada prosedur bahwa 10 terbesar resiko itu otomatis menjadi objektif target program. 10 terbesar aspek dampak menjadi program, begitu. Kalau Bapak Ibu di perusahaannya berdasarkan kesepakatan, misalkan di prosedurnya itu ngomongnya kesepakatan adalah 20 nilai teratas, ya nggak apa-apa. Itu yang akan menjadi kesepakatan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ada lagi Pak Beni. Ini Oke, dari Pak Muhammad Faisal. Pak Beni izin nanya, maksud dari KPI individu itu gimana? Nah, bukannya KPI individu itu berdasarkan dari penilaian divisi HR manajemen atau dari HRD. Nah, itu seperti apa itu Pak Beni? Ya, betul. Kita ngomongin terkait dengan HSE. Nah, tidak HSE itu yang paling fair adalah dibebankan kepada seluruh pihak.
tidak hanya orang safety, tidak hanya bagian K3L saja, tetapi semua aspek K3 masuk dalam penilaian kinerja individu. Boleh jadi sistem penilaian di masing-masing HRD berbeda, tetapi kita harus berusaha memasukkan aspek HSE dalam penilaian individu. Biasanya dalam program penilaian HRD kita masukin bahwa salah satu yang wajib ada selain kompetensi personel dan kinerja organisasi spesifik, misalkan di bagian produksi, juga harus menyisipkan atau memasukkan aspek HSE. Misal di bagian produksi, seorang manajer produksi itu kinerja individualnya juga memasukkan aspek HSE, misalkan angka FRSR di bagian itu berapa. Dan itu pembobotan Bapak Ibu. Jadi boleh jadi bobot aspek K3, KPI K3 HSE di KPI individu itu tidak sebesar orang safety. Tapi setidaknya orang produksi juga kebagian kewajiban untuk menjalankan program. Ini dibuktikan dengan KPI individunya ada KPI HSE-nya. Jadi begitu. Jadi HRD dalam hal ini hanya mengelola data dan penilaian. Memasukkannya itu adalah fungsi kita selaku fungsi dokumen kontrol. Jadi tolong ke MR disampaikan, ke direksi disampaikan supaya orang pada melek safety, tiap orang harus nilai aspek safety-nya. Bagaimana cara nilainya? Ya dimasuk IPP misalkan. Individual Index Performance atau KPI individu. Tetap Pak, koordinator untuk KPI individu secara organisasi itu ada di HRD. HSE biasanya tidak. Tetapi kita harus berusaha memasukkan HSE KPI itu menjadi bagian dari HSE individu. Caranya yaitu bikin prosedur, ajukan bahwa salah satu aspek penting dalam penilaian karya atau IPK atau IPP itu adalah aspek HSE. Masalah bobot itu diserahkan kepada masing-masing organisasi. Yang jelas, bobot KPI HSE orang safety pasti lebih besar ketimbang bobot HSE orang produksi, karena orang produksi akan mainnya terkait dengan produktivitas. Orang quality control juga sama, terkait dengan seberapa banyak cacat produksi misalkan. Jadi itu situasional atau spesifik terkait dengan organisasi Bapak Ibu tempat bekerja. Begitu. Oke, selanjutnya Pak Beni ada lagi dari Pak Heri Mulyawan. Pak Beni, maaf kalau format pembuatan OTP dan KPI itu ada format bakunya, harus ada item apa saja. Nah, mungkin bisa diulik lagi Pak Beni, tadi udah dijelaskan juga. Bisa lebih detailkan kembali Pak Beni, silakan. Yang paling umum kalau satu ada lagging indikator, yang kedua ada leading indikator. Lagging indikator itu adalah nilai-nilai di mana besaran-besaran insiden itu dicantumkan. Jadi misalkan ya FRSR, kemudian LTI, spill atau jumlah tumpahan, kemudian apalagi di situ misalkan pelanggaran, itu boleh Pak di situ. Nah kemudian leading-nya itu adalah proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya lagging-nya tercapai. Biasanya aktivitas mengingatkan, misalkan meeting-meeting, audit-audit, inspeksi-inspeksi. Oke. Nah, tetapi format ini tidak baku, Bapak Ibu. Boleh jadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak memisahkan antara leading sama laggingnya. Jadi seperti tadi di slide keberapa gitu kami contohkan, di situ ada dua contoh KPI, yang satu tanpa embel-embel leading dan lagging, yang satu dengan embel-embel leading dan lagging. Tapi yang paling umum ya coba aja kita
ikutin yang sudah common berjalan di dunia industri, seperti pakai format yang dua itu, leading dan lagging indikator. Betul. Terus Pak Beni, ini udah ada yang resen juga dari Pak Asrindo. Silakan Pak Asrindo Sinaga untuk di open voice, unmute. Silakan. Untuk panitia mungkin bisa di open kan, dibantu. Belum ada suaranya Pak Asrindo. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Pak Sinaga aja lah, Pak Sinaga nih. Ya, Pak Sinaga silakan. Pak? Baik, Pak Sinaga. Ini Pak, saya terima kasih atas informasi serinya. Cuma kalau mengacu ke training itu gimana ya Pak, masalah KPI-nya? Masalahnya kan kita kan training lebih kepada berapa banyak yang datang ya, seperti kayak standar kayak gini lah. Targetnya untuk seminar hari ini contoh 50 orang, ternyata yang datang yang ikut hadir jadi 60 kan, berarti kan dapat nilai plus, tapi seandainya kurang berarti kan kita minus. Berarti kita harus memikirkan masalah hierarkinya, mungkin pemasarannya, atau mungkin dari segi harganya, atau dari segi teknologi mungkin ya Pak ya. Mungkin seatnya nggak semua orang bisa seperti apa, ada punya online atau laptop dan sebagainya. Mungkin Pak itu yang mau saya tekankan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Boleh Bapak, ini bagus nih, ini terapan sekali. Jadi KPI dalam training misalkan. Jadi satu, Bapak harus tentukan Pak objektif target dari training. Satu, objektif target secara kualitatifnya apa? Pertama, ya. Jadi misalkan trainingnya terkait dengan penyusunan HSE KPI, objektif targetnya, visi misinya apa, men-sharingkan dan mendiskusikan bagaimana cara membuat dan mengelola KPI, itu satu. Yang kedua, KPI-nya apa, dari segi jumlah peserta, misalnya ditetapkan Pak, ditetapkan misalkan 100 orang. Nah itu KPI itu harus didukung dengan program. Tadi ada angka 100 orang. 100 orang itu dari angka dari mana ini? Ternyata panitia mengkalkulasi bahwa dari webinar sebelumnya ternyata dia misalkan webinar kemarin itu 60, dengan evaluasi bahwa waktu sosialisasi pamfletnya atau flyernya cuma seminggu. Nah, sekarang 2 minggu. Dengan 2 minggu sosialisasi itu diharapkan jumlah peserta jadi 100. Berarti kenaikan nilai target atau KPI itu disesuaikan dengan kondisi sekarang dan kondisi kemarin. Itu satu. Jadi, kalau kemarin hasil evaluasinya pesertanya 50, sekarang jadi 100 karena dievaluasi bahwa sosialisasi itu kurang, cuma seminggu, kalau sekarang 2 minggu, berarti wajar dong kalau saya naikin targetnya menjadi 100. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi di operasional. Nah, panitia harus membuat KPI operasional. Misalkan, jalannya acara itu tepat waktu atau tidak. Itu satu. Yang kedua, misalkan, kualitas audio dan video. Bagaimana cara kualitas audio video? Kalau di webinar sebelumnya ada 10 orang yang komplain terkait dengan kualitas audio video dari 50, berarti 10 per 50 dikali 100%, 20% dari peserta webinar mengeluhkan kualitas audio dan video. Nah, webinar kali ini panitia menargetkan kualitas audio menjadi lebih baik. Ukurannya apa? Ukurannya keluhan terkait kualitas audio video turun 20%-nya. Berarti yang komplain ketika dicek itu harus kurang dari sekian. Jadi begitu nentuin KPI-nya. Jadi bertahap. Kalau belum ada data-data kemarin, Bapak tetapin aja, jangan sungkan-sungkan untuk netapin angka. Yang penting kriteria SMART itu kira-kira. Nah, namanya kira-kira, Pak. Boleh jadi, boleh lebih atau kurang. Namanya kira-kira. Tapi kalau udah ada datanya, itu lebih enak nentuinnya, kayak sekarang. Jadi jumlah
jumlah kalau secara kualitatif tidak bisa dijelaskan, silahkan Bapak Ibu secara kuantitatif, dan memang KPI harus kuantitatif. Kayak tadi, kualitas audio video, gimana cara ngukurnya? Kalau nggak ada yang komplain berarti bagus. Kalau ada yang komplain tinggal baca berapa yang komplain kemarin, sekarang turunin. Jadi makanya nanti panitia harus punya kuesioner. Ini feedback untuk webinar kali ini dari segi kualitas audio video bagaimana. Nah, itu harus pakai skor biar nanti ke depannya panitia akan meningkatkan kembali kinerja operasionalnya. Boleh jadi dia akan beli peripheral yang lebih canggih. Handphonenya menggunakan JBL. Handphonenya menggunakan merek Salak, misalkan, nggak Apple, ya boleh aja. Siap. Terima kasih Pak Beni. Ada pertanyaan lagi Pak itu. Ada Pak. lagi Beni. Dari Pak Valerius. Dari Valerius. Ya, Pak, izin tanya, apakah Satuan melaksanakan administrasi atau pelaporan-pelaporan ke instansi terkait bisa dimasukkan di dalam item KPI? Nah, apakah itu masuk leading KPI atau lagging KPI? Nah, itu Pak Beni pertanyaan pertama. Yang kedua, setujukah Pak apabila nilai KPI dari misalnya manajer HSE lebih sedikit item KPI-nya, tetapi lebih besar jumlah nilainya dan dengan pola terbalik ke bawahannya? Terima kasih Pak. Tanya silakan Pak Beni. Ya, ini nih biasanya bawahan kalau lihat atasan enak benar. Betul. Jadinya bawahan yang sama, kerja keras. Kan gitu ya. Ya, itu biasa Pak di dalam dunia kerja begitu. Terlihat bahwa atasan kita kok senang-senang kita kerjanya kita. Nah, satu hal yang ingin saya coba ajak ke Baraya semua, bahwa kadang sebagian besar di dunia ini dinilai bukan dari seberapa banyak kerjanya, tapi seberapa banyak tanggung jawab yang harus diembannya. Makin besar tanggung jawab yang diembannya, itu makin banyak kewenangan. Makin banyak kewenangan, jabatannya makin tinggi. Kalau tinggi jabatannya, gajinya tinggi, tunjangannya tinggi. Jadi begitu berangkatnya Baraya. Ya, Bismillah lah kita berhusnuzon ke semua orang ya. Jadi rezeki sudah ada yang ngatur. Kita tingkatkan aja kapabilitas dan kepantasan kita untuk mendapatkan amanah seperti atasan-atasan kita. Oke, lanjut. Bagaimana Pak terkait pelaporan-pelaporan? Bapak harus pahami ini KPI. KPI itu Key Performance Indicator, key Pak. Jadi kunci. Kunci itu artinya terpilih. Kalau nggak ada kunci, pintu nggak terbuka. Kalau nggak terbuka, kita nggak bisa masuk atau nggak bisa keluar. Itu kuncinya. Nah sekarang, pelaporan-pelaporan itu apakah berpengaruh langsung tidak terhadap angka kecelakaan? Misalkan Bapak tetapin ya, laggingnya itu FR dan SR, frekuensi rate dan severity rate. Kira-kira nih secara umum, laporan-laporan ke dinas, laporan-laporan ke direksi, laporan-laporan antar bagian, itu memengaruhi nggak secara langsung nilai FRSR? Kalau tidak, jangan dicantumkan. Tetapi, Bapak boleh saja membuat atau memasukkan pelaporan itu ke dalam KPI individu. Siapa petugas compliance officer-nya? Compliance officer-nya misalkan Mbak Ani, level staff itu misalkan golongan 3A. Berarti KPI-nya adalah membuat dan menyusun laporan tepat waktu. Nah, begitu Pak. Nah, laporan tepat waktu itu harus dilihat seberapa sering waktunya sesuai aturan. Misalkan UKL UPL, berapa bulan sekali dia harus lapor. Laporan P2K3,
berapa kali dia harus lapor. KPI-nya ditentukan sesuai regulasi, kan nggak boleh telat. Misalkan setahun sekali, padahal regulasinya harus lebih kerap. Nah itu, boleh Pak, tapi tidak di level perusahaan, tapi di level individu boleh, itu dicantumin. Jadi terkait dengan performa atau job desk masing-masing bagian. Saya sih menyarankan untuk laporan-laporan nggak usahlah di level organisasi, kecuali dipersyaratkan lain oleh pelanggan atau pemasok. Saya punya pengalaman Bapak Ibu di perusahaan migas bahwa telat laporan kita itu didenda 1% dari nilai kontrak. Ya, kalau ini terjadi, maka laporan itu menjadi KPI. Ini saya alami, Pak, Bu. Kita terkaget-kaget ketika kita dibayar, ternyata kita menganggap bayarannya kurang. Ternyata ada notisnya bahwa Bapak Ibu perusahaannya telat 4 kali dalam mengirimkan laporan semesteran. Bayangkan, bayarannya dipotong gara-gara telat mensubmitkan laporan, dan ini ada di kontrak. Nah, kalau itu yang terjadi, Pak Aris, Pak Valerianus, silahkan Bapak masukkan itu ke dalam KPI, karena itu menjadi performance. Jangan sampai Bapak performance kecelakaan bagus, tapi performance pembayaran tidak bagus gara-gara Bapak tidak taat waktu untuk submit. Aduh, kasihan nanti. Jadi begini Bapak Ibu, saya pengen mengajak cermat-cermat dalam beradaptasi di perusahaan. Seorang HSE, HSE Manager, HSE Officer itu harus merangkul banyak kalangan di perusahaan. Baik itu operasional, baik itu orang perawatan, baik itu orang administrasi, terutama orang keuangan. Bukan berarti kita supaya minta duit gampang, bukan. Tetapi untuk bisa lebih memahamkan bahwa jika ini tidak tersedia, maka ini yang akan terjadi. Contoh ya, itu satu. Yang kedua, jika ada klausul-klausul di kontrak yang terkait dengan kayak tadi pelaporan HSE segala macam dan berpengaruh terhadap pembayaran, itu mereka juga ngeh. Jangan sampai mereka nggak ngeh. Ujung-ujungnya jangan sampai nanti performa HSE kita bagus, tetapi individual kita tidak bagus gara-gara itu. Silahkan Pak, kalau memang ada permintaan pelanggan seperti itu dan itu berpengaruh terhadap operasional perusahaan Bapak, masukkan atau pelaporan itu menjadi KPI Bapak, itu silahkan. Tetapi di dunia HSE pada umumnya, laporan-laporan ini adalah bukan KPI organisasi, melainkan KPI fungsi. Jadi fungsi compliance itu harus 100% melapor tepat waktu. Nah, apa yang menjadi KPI? Menjadi KPI-nya adalah angka keterlambatan. Biasanya dibalik, Pak. Kalau harus berhasil, berhasilnya ke nilai apa? Kalau harus tidak boleh melebihi terhadap angka apa? Jadi boleh KPI itu di atas nilai reference atau di bawah nilai reference, tergantung regulasinya. Misalkan BMLC ya, baku mutu limbah cair. Itu kan pemerintah menetapkan angka maksimum. Nah, kita nggak boleh KPI-nya di atas maksimum. Nah, kita bikin KPI-nya paling tinggi sama dengan nilai BMLC, baku mutu limbah cair misalkan. Begitu, Pak. Satu lagi ya dari Pak Aris, setujukah Pak apabila nilai KPI dari misalnya lebih sedikit nilai KPI-nya tetapi lebih besar jumlah nilainya dengan pola terbalik ke bawahannya? Begini, bobot KPI HSE bagi orang HSE itu menjadi bobot paling besar di penilaian kinerja individu maupun organisasinya, karena mereka tidak dituntut untuk produktivitas produksi. Mereka dituntut untuk mengawal dan membuat program mengingatkan orang-orang agar berlaku aman dan meniadakan kondisi tidak aman. Itu satu. Jadi
kerjanya adalah tidak sebagaimana orang produksi. Jadi lain nih mazhabnya. Kedua, Bapak Ibu, KPI itu silahkan dibagi ke masing-masing fungsi di bawah Bapak Ibu. Jadi misalkan KPI departemen adalah cerminan KPI manajernya. Nggak masalah Bapak Ibu. KPI manajernya adalah KPI departemennya. Nggak masalah karena manajer itu adalah representasi dari departemennya. Masalah terbalik atau tidak terbalik, pembobotannya itu disesuaikan saja dengan prosedur ke-HRD-an yang berlaku di tempat Bapak Ibu. Tapi kalau terbalik, misalkan pertanyaannya setuju atau tidak setuju, pada beberapa kasus saya setuju, tapi di beberapa kasus saya tidak setuju. Jadi ini tergantung kasusnya. Jadi bisa dia terbalik nilainya dengan pola terbalik ke bawahannya atau tidak. Nah itu pada beberapa kasus itu bisa diterapkan, tapi pada beberapa kasus itu tidak bisa diterapkan. Karena pada prinsip tadi itu Bapak Ibu, jadi orang duduk di posisi itu boleh jadi karena istilahnya responsibility-nya yang dibutuhkan, yang dituntut begitu. Silakan kalau ada yang mau sharing, bertanya secara live, bersuara, silakan. Oke, Pak Beni, mungkin juga karena keterbatasan waktu juga ya. Nah, nanti bisa lanjut ke chat atau call ke Pak Beni ya. Dan ini Bapak dan Ibu, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, kita oke lah masih ada ini, tapi sudah mau waktunya juga, ya kan? Nah, silakan untuk di open video. Kita akan lakukan foto bersama, Pak Beni. Namun, ya, kalau misalkan masih ada, silakan pertanyaan aja dari saya ini lagi, buat mengingat boleh, nih buat semuanya. boleh. Ya. Siap. Oke, silakan Pak Beni. Kira-kira Bapak Ibu, seorang direktur punya KPI sendiri nggak untuk HSE? Wajib nggak punya KPI? Siapa yang menilai KPI-nya seorang board of director? Ayo, mungkin bisa dijawab Bapak Ibu di forum chat. Ini pertanyaannya saya dibebanin ringan, ini, tapi Bapak Direktur, kami tidak tahu Bapak Direktur KPI-nya berapa. Kan sekarang dituntut zaman keterbukaan segala macam ya. Atasan kita KPI-nya berapa sih? Ya kan gitu ya. Nah. Tuh, Pak Beni banyak yang jawab tuh. Ada Pak Fandi punya katanya. Nah, terus ada Pak Zulkarnain juga punya pelanggan atau customer ya kan. Pak Heri itu juga punya katanya tuh. Berarti gimana jawabannya? Atau masih ada yang ragu apakah seorang BOD memiliki KPI atau tidak? Ayo Bapak dan Ibu, silakan. Gitu. Seorang ada director nih yang menandatanganin gaji kita itu KPI HSE-nya apa sih sebenarnya? Kita mah udah jelas nih kan, dari mulai yang kecil sampai ke manajernya udah ada. Tapi bos-bosnya gimana? Nah. Mungkin KPI-nya Pak Beni bonusnya harus plus-plus. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa pada level ini penanggung jawab K3L di perusahaan adalah ketua P2K3L. P2 K3L di perusahaan haruslah pimpinan puncak. Nah, P2 K3L harus punya program kerja. Program kerjanya di dalamnya ada KPI-nya. Jika program kerjanya sudah diketahui di P2 K3L, maka KPI-nya ketua P2 K3L-nya juga sudah ada. Dari situ silahkan diatur. Saya punya pengalaman, saya menyusun KPI untuk organisasi saya punya KPI HSE dan diketahui oleh semua karyawan. Jadi clear saja bahwa KPI saya Pak Beni ini, ini kita share Pak. Jadi saya membudayakan perusahaan saya untuk men-share dari mulai direktur utama sampai ke COO sampai ke CFO itu punya KPI di bidang HSE, dan itu diketahui Pak oleh semua orang karena di meeting P2K3L di awal sekaligus dengan manajemen review itu kita share. Ini KPI kami,
kita akan deploykan ke kalian. Silahkan kalian susun, nanti minggu depan atau bulan depan kita akan meeting lagi untuk menyusun KPI organisasi secara keseluruhan. Jadi jangan sampai Pak kita selaku pimpinan nunjuk ya menggunakan telunjuk, tapi 3 telunjuk yang lain menunjuk ke diri sendiri. Jadi tolong nanti mulai dari sekarang kita sudah mulai dengan implementasikan apa yang kita minta mereka lakukan, kita juga seyogyanya melakukan. Misalkan KPI-nya dibikin, ya kita juga bikin, Pak. Bobotnya berapa? Nah, ini yang menjadi rahasia. Kalau di level misalkan staff sampai manajemen middle itu berkaitan dengan HSE, dengan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan ada di HRD. Tapi untuk level top itu biasanya ada di yang tadi, boleh di Dekom, boleh di rakyat, boleh di karyawan, segala macam. Ini dari Pak Zulkarnain Akbar nih, KPI Director, berjalannya implementasi dan penelitian bisnis dan reputasi zero complaint by customer. Nah, bagus Pak. Ya, saya punya pengalaman Pak, ngobrol-ngobrol dengan Direktur Astra Internasional, perusahaan itu Pak, itu KPI-nya beneran Pak itu. Jadi kalau ada angka fatality, mereka benar dipotong. Jadi dari tantiem itu mereka akan dipotong. jadi bonusnya itu beneran dipotong. Misalkan demerit poinnya 10% setiap 1 kali fatality. Kita jangan membayangkan 1 kali upah ya. Mereka itu adalah keuntungan perusahaan. Jadi bisa nge-reduce sahamnya. Jadi itulah kenapa orang-orang terpilih saja yang duduk di sana, karena mereka mengemban amanah dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi bukan hanya kuantiti pekerjaannya yang banyak, tetapi tanggung jawab yang diembannya. Karena mereka yang secara hukum mereka mewakili perusahaan keluar dan ke dalam. Dan ini berlaku juga jika ada kecelakaan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pimpinan-pimpinan perusahaan itu tidak paham bahwa yang bertanggung jawab keseluruhan terhadap performa HSE dan perusahaan itu adalah pimpinan perusahaan yang ada di akte. Nah, itu ketika ada fatality bisa diberkas oleh pihak berwenang dan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ujung-ujungnya bisa pidana. Jadi jangan melihat wah enak ya gajinya tinggi, bonusnya gede, KPI-nya dikit. Nah, jangan lupa bahwa mereka akan dipanggil jika ada apa-apa. Nama Benny Cahyadi, bagaimana Bapak terkait dengan HSE? Kok ada kecelakaan? Bapak mengetahui nggak pada hari ini telah terjadi kecelakaan? Bagaimana prosedur yang terjadi di perusahaan Bapak untuk mengantisipasi itu? Apa yang peran Bapak sebagai pimpinan perusahaan dalam hal ini menyediakan sumber daya? Kok tidak ada? Notulen-notulennya meminta pengadaan APD. Kok Bapak tidak tanda tangan? Nah, itu jadi begitu, Pak. Nanti diusut. Wah, pusing. Oke. Jadi intinya seorang BOD pun harus menyusun yang namanya KPI ya, Pak Benny. Betul, dan harus ada HSE-nya. Kalau enggak, dia nunjuk-nunjuk orang, minta orang untuk membuat KPI HSE, tetapi dirinya tidak ada. Nah, saya punya pengalaman, saya menyusun HSE dan saya deploykan ke anak-anak di bawah, ini HSE kita. Ini HSE saya, kalian juga bikin KPI-nya. Nanti ada Pak, nanti di ujung ya, nanti akan disirkulasikan contoh membuat KPI dalam bentuk Excel mulai dari HIRA, OTPK 3L sampai ke KPI. Nanti dibagikan oleh panitia ya.